Hai semuanya, selamat datang kembali di Fans Film. Kali ini, Fans Film akan membawakan alur sebuah film yang berjudul San Andreas, rilis pada tahun 2015, dibintangi oleh Dwayne Johnson alias The Rock, Carla Gugino, dan Alexandra Daddario. Plot film ini berpusat pada gempa bumi yang disebabkan oleh patahan San Andreas yang menghancurkan San Francisco dan sekitarnya. Karena ini adalah konten spoiler, saya sarankan juga untuk menonton filmnya juga, supaya lebih bisa merasakan keseruan dan ketegangan dari film ini. Baiklah, tak perlu menunggu lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan pemandangan lembah San Andreas. Namun tiba-tiba terjadi longsor di jalanan tersebut yang mengakibatkan seorang gadis yang mengendarai mobil terjatuh ke jurang karena longsor. Beruntung, akhirnya datang tim SAR yang dipiloti oleh Ray datang menolong. Kemudian scenes berpindah pada kelas perkuliahan Dr. Lawrence, ahli geologi yang sedang menjelaskan gempa. Dia mengatakan bahwa patahan San Andreas kemungkinan akan terjadi gempa setiap 150 tahun sekali. Namun saat ini sudah 100 tahun terlambat, dan yang jadi permasalahannya adalah kapan gempa itu terjadi. Kemudian setelah kelas berakhir, Dr. Lawrence yang sedang ada di ruangannya didatangi oleh temannya, yaitu Dr. Kim, yang juga ahli geologi. Dr. Kim memberitahu Dr. Lawrence bahwa telah terjadi gempa sebanyak 23 kali dalam skala kecil di sekitar bendungan Hoover. Dan karena mereka sedang melakukan penelitian tentang gempa, mereka akhirnya menuju ke sana untuk mengambil data. Sementara itu, Ray yang baru saja sampai di rumahnya menemukan surat gugatan cerai dari sang istri yang harus ditandatangani. Diketahui bahwa hubungan rumah tangga Ray saat ini sedang goyah pasca meninggalnya anak bungsu mereka akibat tenggelam beberapa waktu yang lalu. Cerita kembali kepada Dr. Kim yang sudah berada di dalam bendungan untuk mengecek getaran gempa. Sedangkan Dr. Lawrence mengamati getaran tersebut dari atas. Namun tiba-tiba terjadi guncangan hebat di sana hingga mencapai 7,1 skala Richter. Dr. Lawrence yang berada di atas langsung berlari ke tempat yang aman. Sementara Dr. Kim yang berhasil sampai di atas, ia melihat anak perempuan yang ketakutan sampai tak bisa berlari. Ia pun membantu anak itu. Namun naas, kakinya tertusuk oleh besi bangunan hingga akhirnya Dr. Kim pun ikut tersapu oleh air dari bendungan yang jebol. Di sisi lain, Ray yang menerima pesan dari timnya mengenai kejadian tersebut, namun dia yang juga harus menemui anaknya Black yang kini tinggal dengan ibunya Emma di rumah calon suami barunya, yaitu Daniel. Dengan tegar, Ray harus meninggalkan Black di sana sambil mengatakan kepada Emma bahwa dia akan mendatangani surat cerainya. Singkat cerita, Ray sudah berada di pangkalan dan akan bersiap untuk menjalankan misi penyelamatan korban gempa di Nevada. Di sisi lain, Daniel dan Black terbang menuju ke San Francisco untuk pergi ke tempat tinggal mereka yang baru. Namun, sebelum itu, Daniel mengajak Black untuk pergi ke kantornya dahulu karena ada urusan pekerjaan. Sementara saat menunggu di lobi, Black berkenalan dengan Ben yang sedang melamar pekerjaan di sana. Hingga saatnya Ben dipanggil untuk wawancara. Ollie, adik Ben, menjelaskan rencana berlibur mereka setelah dia diterima bekerja. Kembali kepada Dr. Lawrence yang sedang galau setelah kematian rekannya Dr. Kim. Namun saat wartawan datang, dia pun harus membicarakan gempa di Nevada karena rekannya Dr. Kim ini telah berkorban. Saat diwawancarai, ia mendapatkan laporan
bahwa telah terjadi kenaikan getaran di wilayah San Francisco yang berpotensi gempa yang berkali-kali lebih dahsyat dari kemarin. Sedang di LA, Emma dengan temannya sedang berada di lantai atas sebuah gedung restoran. Di saat Ray menghubunginya, seketika terjadi guncangan gempa yang cukup kencang. Ray pun menyuruh Emma untuk ke atap gedung, karena dia akan segera menjemputnya di sana. Sedangkan Dr. Lawrence, reporter, dan timnya yang berada di Caltech pun juga terkena guncangan. Dan Dr. Lawrence memperkirakan gempa ini akan terus meningkat dan mengarah ke San Francisco. Di sisi lain, Blake dan Daniel yang sedang berada di dalam mobil untuk keluar dari gedung juga terkena dampak dari gempa tersebut, yang mengakibatkan mobil mereka terperosok, hingga menyebabkan Blake tidak bisa keluar dari mobil karena kakinya tersangkut. Daniel pun langsung pergi untuk meminta bantuan. Namun karena melihat gedung yang runtuh, dia pun kabur untuk menyelamatkan diri sendiri. Untungnya, Ben mendengar bahwa Blake sedang membutuhkan bantuan. Akhirnya, dengan kerjasama antara Ben dan Ollie, Blake pun berhasil diselamatkan. Di sisi lain, Ray yang menuju ke tempat Emma menyaksikan secara langsung kengerian dari gempa yang terjadi dari atas helikopternya. Oh my God. Terlihat Emma yang masuk ke dalam gedung yang porak-poranda sedang berusaha naik ke atap gedung agar terlihat oleh Ray. Untungnya, Ray pun berhasil menemukannya dan menyuruhnya ke ranjang penyelamat agar Emma bisa naik. Walaupun untuk keluar dari zona tersebut, Ray harus mengendalikan helikopternya dengan amat susah payah. Di sisi lain, Dr. Lawrence mengisyaratkan bahwa bencana belum berakhir, bahwa progresnya akan semakin memburuk lagi. Maka dengan dibantu oleh para hacker, dia pun memutuskan untuk meretas media agar dapat memberikan peringatan kepada para warga. Singkat cerita, Blake dan dua temannya tadi telah keluar dari gedung dan tiba di sebuah toko elektronik untuk merakit perangkat telepon agar bisa kembali menghubungi ayahnya. Dan setelah berhasil terhubung, Ray pun menyuruh mereka untuk pergi ke sebuah gedung, di mana Ray akan menjemput mereka. Rupanya, gedung itu mengingatkan Ray kepada kenangannya beberapa waktu yang lalu, di saat keluarganya masih bersama. Namun di tengah percakapannya, tiba-tiba Ray mematikan helinya dan mendaratkannya secara paksa, sebab mengalami kerusakan mesin akibat insiden yang menyelamatkan Emma tadi. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya ke San Francisco. Sementara itu, dalam siarannya, Dr. Lawrence memperingatkan khususnya warga San Francisco bahwa gempa susulan yang pasti berlangsung akan lebih dahsyat lagi. Di sisi lain, perjalanan Ray dan Emma harus terganggu karena jalan yang harus mereka lalui ke San Francisco telah terbelah menjadi dua dan membuat jurang yang cukup dalam. Beruntung, mereka yang telah membantu sepasang kakek nenek di jalan diperbolehkan untuk menggunakan pesawat sang kakek untuk pergi ke San Francisco. Kembali kepada Blake dan teman-teman yang menuju ke menara Coit. Namun, menara yang mereka tuju ternyata telah hancur terbakar. Dan akhirnya, mereka pun terpaksa memilih rencana kedua, yaitu menuju gedung tertinggi di sana, sekalipun mereka harus melawan arah dari evakuasi. Di sisi lain, Ray dan Emma sudah sampai di San Francisco. Namun karena melihat tidak adanya tempat untuk mendaratkan pesawat, Ray dan Emma pun memutuskan untuk terjun menggunakan parasut dan mendarat di sebuah stadion.
waktu bersamaan, gempa susulan berlangsung lebih dahsyat. Bahkan alarm di penjuru kota berdengung pertanda akan terjadi tsunami. Ray yang mengetahui akan terjadinya tsunami, ia pun memutuskan untuk mengacu speedboatnya menuju tsunami sebelum tsunami tersebut menyapu mereka. Dan dengan susah payah, mereka pun selamat dan sampai di balik tsunami. Setelah melewati reruntuhan muatan kapal yang menghujani mereka. Dan dengan cepat, kota di pesisir pantai pun tersapu oleh ganasnya gelombang tsunami. Dan sial bagi Daniel yang berada di atas jembatan, harus tewas tertimpa kontainer dan tsunami yang menerjang. Di sisi lain, Black dan yang lainnya berusaha menaiki gedung agar terhindar dari tsunami. Namun derasnya air membuat kaca gedung pecah dan air pun masuk ke dalam gedung. Black yang melihat kaki Ben terluka pun mengecek lukanya, sedangkan Ollie mencoba mencari air dan obat yang mungkin ada di gedung tersebut. Tak lama setelah itu, Red dan Emma pun menemukan Black karena senter Ollie berhasil mengenai mereka. Namun tiba-tiba, situasi kembali tegang ketika gedung tempat mereka berada saat itu perlahan tenggelam. Tak tinggal diam, Ray pun langsung terjun menolong mereka. Namun sial, Black terjebak di suatu ruangan dan terhalang dinding kaca yang tebal, hingga menyulitkan Ray untuk menembusnya. Hingga saat Black kehabisan oksigen dan tak bisa bertahan lagi, Ray pun dengan segenap kekuatannya berhasil menerobos reruntuhan itu dan membawa Black ke tempat yang aman. Melihat Black telah ditemukan, Emma pun memutuskan untuk menembus kaca gedung tersebut dengan speedboatnya dan kemudian membawa mereka semua ke lokasi yang benar-benar aman. Kecemasan dirasakan semua orang tatkala Black yang masih tergujur kaku. Namun Ray tak mau menyerah dan terus berusaha menyadarkan Black apapun caranya. Hingga keajaiban pun terjadi. Black pun mulai kembali siuman. Singkat cerita, rentetan gempa pun sudah berlangsung reda. Terlihat, para korban gempa pun sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan film pun tamat. Nah, itulah tadi alur cerita dari film San Andreas. Filmnya cukup simpel dan mudah dimengerti karena semuanya sudah dijelaskan di dalam film. Tapi menurut saya pribadi, gempa sebenarnya yang terjadi adalah pada keretakan rumah tangga Ray dan Emma karena kurangnya komunikasi dan saling kebersamaan setelah meninggalnya putri kedua mereka. Jadi sejauh apapun kamu pergi, sebesar apapun kesalahan yang kamu buat, keluargalah tempat kamu kembali. Sekian dari Fans Film. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya, serta subscribe Fans Film. Saya Ed undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Fans Film.